Di mata saya itu orang Jeddah itu pembohong dan penjilat. Pak Luhut. Sama pembohongnya dengan Pak Jokowi. Pak Luhut. Ya kurang lebih. Pak Luhut Panjaitan. Hah? LPLP. Ya pokoknya itu bapak itu udah nyebut kan. Ya nggak apa-apa. Pak Luhut Panjaitan kan. Emang dia bilang bersaksi. Saya saksi. Di mata saya itu pembohong dan penjilat. Kenapa? Dia berkata dengan nada seperti itu udah berkali-kali. Iya. Dari mulai waktu masalah COVID, dia katakan perusahaannya nggak ada terlibat dalam pengadaan alat-alat kesehatan. Pertama bilang nggak ada, terakhir bilang kecil hanya untuk kegiatan sosial. Terakhir kejar lagi sama pengamat, dia diem. Ya. Habis itu dia menjelang masa pilpres, dia mengatakan saya punya big data. Sekian ratus juta rakyat Indonesia mengendangi Jokowi 3 periode. 3 periode. Dikejar, nggak muncul. Nggak muncul big data itu ya. Nah, makanya saya bilang ini antara pembohong dan penjilat. Ya, kenal Luhut Panjaitan dan kita semua juga tahu, cuman nggak mau ngomong saja. Siapa Luhut di eranya Jokowi ini? Dulu waktu ya Pilpres 2019 lah, Luhut mengatakan menyindir Prabowo, bilang begini, tentara jadi pecat, masa mau jadi presiden? Enggak lah. Itu sebetulnya masalah yang bisa kita baca siapa itu Luhut. Nah, kemudian setelah era Jokowi, dia kan jadi apa? Dia tuh di mana-mana disebut sebagai menteri segala urusan. Saking rakusnya pada jabatan. Dia terus ngomong kita kampungan katanya. Nah, karena itu saya katakan Luhut ini manusia pembohong, penjilat yang sangat rakus. Saya tambah lagi, sangat rakus atau serakah. Dia dulu pada saat ada wabah COVID, dia diserang oleh banyak pengamat yang mengatakan perusahaan si Luhut ini mengambil manfaat dari bisnis alat-alat kesehatan. Dia bantah dengan segala macam kata-kata dia yang luar biasa. Saya tentara lah segala macam. Kemudian dibuktikan oleh para pengkritik itu. Habis itu dia keluarkan pernyataan bahwa enggak, itu hanya mencari dana untuk kegiatan sosial. Dikejar lagi bahwa bukan untuk kegiatan sosial saja tuh, karena itu cukup besar. Kemudian dia diam. Ketahuan bohongnya kan. Kemudian dia era ini menjelang Pilpres 2024, dia mengatakan saya punya big data, sekian ratus juta rakyat Indonesia mengendaki Jokowi 3 periode. Dikejar mana itu big data? Gak ada. Dan dia pernah ribut sama si Said Didu. Said Didu bilang, oke, kalau mau minta data saya, kita bikin forum terbuka lain. Diam dia. Ya karena pembohongnya saja. Itu pembohongnya. Dan banyak lain lah, banyak. Kalau saya sebutkan, saya harus buka catatan lagi di kepala saya itu. Kalau dia itu banyak sekali berbohong. Nah kemudian menjilat. Pada era-era dia jadi menterinya Jokowi, dia pernah mengatakan, silakan mungkin Pak Repli googling ada itu pasti. Beruntunglah bangsa Indonesia ini punya presiden seperti Jokowi. Kalau jadi tentara gitu, jadi Kopassus sebenarnya. Ini kan menjilat kan. Iya, beruntung dia. Rakyat buntung banyak sekali kok. Dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang menindas rakyat kecil. Gak peduli dengan penderitaan rakyat. Hanya segelintir orang yang mungkin diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun pemerintahan. Kemudian kemarin sedang ribut-ribut yang menuntut mengadili Jokowi karena 10 tahun dia memimpin negara ini, bikin bangsa ini kacau balau. Atau paling halus yang tidak baik-baik saja. Dia katakan gini, 10 tahun saya
mendampingi Jokowi. Nggak pernah saya lihat tuh Jokowi melanggar konstitusi dan melanggar hukum. Saya bilang yang buta dia atau saya? Yang picek si Luhut atau saya? Dunia saja menuntut, memberi predikat kepada Jokowi bahwa dialah kepala negara atau nomor berapa, nomor 2 atau nomor 3 paling korup dan terlibat tindak kriminal. Rakyat dari Sabang sampai Merauke menuntut tangkap dan adili Jokowi. Dia bilang katanya nggak pernah melihat Jokowi melanggar konstitusi dan hukum. Ini menjilat nggak? Ini penjilat tidak? Belum lagi selama dia menjabat sebagai menteri, dulu katanya menteri apa itu, Menko Investasi Maritim dan Investasi, hampir semua jabatan dia rangkap-rangkap. Celaka nggak itu? Dari dulu kita selalu menyatakanlah usahakan nggak rangkap-rangkap jabatan lah, kecuali yang penting banget. Celaka nggak itu? Belum kalau masalah pribadi, perusahaan pribadi, ya udahlah, nanti kalau ngomongin masalah perusahaan pribadi yang begitu banyak, dikira kita iri. Enggak, kita nggak ada yang iri. Mau dia kuasain apapun terserah. Tapi jangan negara ini yang jadi korban. Ini rakyat Indonesia yang menderita gitu. Pak Narko ya, ada satu hal yang menjadi tanda tanya besar ya. Bahwa Pak Luhut ini katakanlah mantan atasannya Pak Prabowo waktu di Kopassus ya, pernah satu masa yang sama ya. Pak Luhut ketuanya, wakilnya Pak Prabowo. Kemudian Pak Luhut ini pula yang menjadi yang backup mati-matian Pak Jokowi melawan Prabowo Subianto. Tapi sekarang kenapa Prabowo masih mengangkatnya sebagai pejabat yang penting dan ikut dalam sidang kabinet segala, bahkan walaupun dalam tanda kutip cuma ketua Dewan Ekonomi Nasional, masih terlihat powernya begitu kuat. Bagaimana menurut pendapat Pak Narko? Kalau mau tahu masalah itu yang paling tepat dan paling benar, tanya langsung kepada Prabowo. Kenapa manusia yang sudah merendahkan martabatnya masih dipakai? Kalau menurut saya inilah kelemahan pribadi, kelemahan leadershipnya Prabowo. Atau ada sesuatu masalah pribadi Prabowo yang diketahui Luhut yang dijadikan kartu truf atau sebagai kunci sehingga Prabowo nggak berani. Tapi saya pernah ngomong, Prabowo itu baik sebagai manusia, tapi sebagai pemimpin dia lemah, saya bilang. Sekarang dia udah presiden, masih mau diatur-atur sama bekas presiden. Jadi di samping dia lemah, mungkin dia punya juga satu kelemahan yang dipegang oleh kelompok-kelompok lain, ya kelompoknya Jokowi CS, di dalamnya ada Luhut.